khadam kadam, siapa yang mengabdi maka dia akan jadi. Yang paling afdal, yang paling utama adalah khadimul ilm. Yang paling utama adalah menjadi khadimnya ilmu. Apa itu khadimnya ilmu? Pembantunya ilmu, yang benar-benar mengabdi untuk ilmu, itu maksudnya. Makanya kalau kita sebagai seorang murid, kalau kita menjadi khadim kepada guru kita, mengabdi sama guru karena ilmu beliau, itu man khadam gadam, dia akan jadi. Dia akan jadi artinya dia akan mengerti ilmu-ilmu agama karena ridha dari gurunya. Ya, kita nih, saya juga punya guru. Kalau kita minta apa? Kalau kita ingin ilmu kita berkah, kalau kita ingin punya ilmu yang berkah dan manfaat, minta ridha dari guru. Karena kalau kita nggak dapat ridha dari guru kita, ilmu kita mandek, kalau bahasa Betawi gitu, mampat mandek, nggak bisa ngapain. Itu ilmu nggak bisa bermanfaat buat kita yang belajar, apalagi buat orang lain untuk diajarkan, nggak bisa. Kenapa? Karena mandek, ada ridha dari guru. Ini bahayanya. Makanya khadimun Rasulullah ini, Sayyidina Anas bin Malik ini adalah salah satu sahabat Rasul Muhammad SAW yang mengabdi kepada Rasulullah, hidup bersama Rasulullah kurang lebih 10 tahun beliau, dan didoakan oleh Rasul Muhammad SAW. Doanya banyak. Salah satu di antara doanya adalah diberikan keturunan yang banyak, diberikan rezeki yang luas, umurnya panjang. Sayyidina Anas, sebelum kita mulai dengan perkataan beliau, Sayyidina Anas bin Malik ini didoain banyak sama Rasulullah, umur panjang dia. Sayyidina Anas bin Malik itu dalam satu riwayat dikatakan oleh para ulama, umurnya ada yang mengatakan 99 tahun, ada yang mengatakan 103 tahun. Jadi umurnya benar-benar panjang. Dan anak-anaknya, ini bukan cucu, anak-anaknya itu 125. Coba bayangin ya, Bang. 125 itu anaknya Sayyidina Anas bin Malik. Yang 2 perempuan, selebihnya laki-laki. 2 perempuan, selebihnya laki-laki. 103 umurnya. Dan beliau mendapatkan keberkahan dari Rasulullah SAW, didoain oleh Rasulullah, punya kebun kurma yang bisa panen 2 kali setahun. Biasanya kalau punya kebun kurma itu panennya itu setahun sekali. Tapi kalau Sayyidina Anas bin Malik ini mendapatkan keistimewaan karena didoain oleh Nabi Muhammad SAW, beliau panennya sampai 2 kali. Ya Allah, ini keberkahannya gitu. Makanya kita nih, kalau kita punya guru, minta keberkahan sama guru kita gitu ya, biar berkah hidup kita, berkah hidup, berkah keluarga, semuanya berkah ya. Jangan sampai kita bahasanya ya, nggak dapat ridha guru dah, apalagi sampai guru kita bahasanya kesel atau gimana itu, jangan ya. Minta ridha guru. Ya Allah, kalau ridha guru itu sangat berpotensi untuk mengubah hidup kita ya. Itu sedikit tentang Sayyidina Anas bin Malik. Beliau berkata bahwa innal arda tunada kulla yawmin. Sesungguhnya, kata beliau, bumi itu tunada kulla yawmin, menyeru di setiap harinya. Cuman kita nggak dengar, dengar. Bumi ini yang kita injak, yang kita buat berjalan, ini tiap hari menyeru-nyeru buat kita ya. Bi asyri kalimatin, dengan 10 kalimat. Yaqulu ay ardi allati nahnu 'alaiha ya. Dan bumi itu berkata, ya abna Adam, wahai anak cucu Adam, kita nih ya. Tas'a ay tajri ila kulli jahatin. Jalanlah, ay tajri, melangkahlah, ila kulli jihatin, ke arah hal kaunik, arah yang kau kehendaki ya. Kalau bahasa kitanya, wahai anak cucu Adam, kata bumi, jalanlah kemanapun kau mau, gitu bahasa kita
kita gitu, bahasa bebasnya. Jalanlah kemanapun kau mau berjalan, silahkan. Kemanapun kau pergi silahkan di atas punggungku, al-ard, ya. Ala zahri, berjalanlah, melintaslah, melangkahlah di atas punggungku, kata bumi. Wa masiruka fi batni, ay marji'uka fi batni. Tapi ingatlah bahwa engkau akan kembali, akan balik kemana? Di dalam perutku, katanya bumi. Artinya apa? Dikubur. Berarti kita bakal nikah. Ini peringatan bumi ini buat kita. Cuma kita sebagai manusia nggak dengar. Ya, kita nggak dengar. Bumi selalu menyeru. Jangankan bumi, ya, lautan, bahkan langit, itu pun setiap harinya menyeru. Al-Imam Wahab bin Munabbih, seorang imam besar kalangan tabi'in, beliau mengatakan bahwa qara'tu wa ba'dil kutubi inna munadiyan yunadi minas sama'il arba'ah. Di sebagian besar kitab-kitab yang beliau punya, jadi beliau ini nyimpan kitab-kitab yang terdahulu, kitab Taurat, salah satu kitab Injil yang aslinya beliau nih, Sayyidina Wahab bin Munabbih. Beliau baca tuh semua kitab-kitab yang ada di situ. Inna munadiyan yunadi, sesungguhnya minas sama'il arba'ah, sesungguhnya langit keempat itu menyeru-nyeru, itu ada malaikat yang menyeru di situ. Ya, kulla sabahin, setiap pagi. Ya, apa itu seruannya? Abnaul arba'in antum dhahmu kadda hasadu. Wahai anak-anak Adam yang udah umurnya 40. Ini seruannya malaikat di langit keempat. Ya, ini waktunya kamu panen. Kamu kemarin nanam apa? Itu bahasa bebasnya ya, nanti. Ya, umur 40 itu waktunya panen. Kamu udah nanam apa? Sebelum umur 40 kamu nanam apa? Kamu berbuat amal apa sebelum kamu umur 40? Karena umur 40 ini waktunya kamu panen dari amal-amal kamu. Ya, jadi umur 40 ini buat kita ini apa namanya? Umur peringatan. Jadi kalau kita udah umurnya 40 di atas, saya juga udah 40 di atas, 40 dan lebih. Ya, ini peringatan buat kita. Kita harus lebih dekat dengan Allah. Jangan jauh-jauh dari Allah. Bahkan ulama mengatakan kalau kita udah masuk ke umur 40, dunia kita nggak dapetin, nggak sukses kita di dunia udah umur 40, jangan kejar dunia lagi, kejar akhirat udah. Kalau udah mulai 40 kejar akhirat. Mulai dah dari 40 kejar akhirat. Banyakin sholat, banyakin zikir, banyakin dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lagi dunia lagi yang dipikirin. Ya kalau udah 40 nih, ini udah umur peringatan 40. Seperti saya udah 40, peringatan nih buat saya. Jadi saya udah gak boleh lagi mikirin dunia, udah akhirat aja dipikirin. Kenapa? Kita nggak tahu umur kita. Tadi al-ard, bumi tadi ngomong, berjalanlah kalian kemanapun yang kalian mau, kan gitu. Mau kemana aja terserah dah. Tapi ingat, ntar masuk ke dalam perut saya, gitu bumi gitu. Artinya dikubur gitu, mati. Apalagi kalau udah umur 40 di langit yang nyelup, wahai anak Adam yang udah umur 40, kan gitu. Ayo, kemarin nanam apa? Waktunya kamu untuk panen nih. Gitu. Kalau dulu, misalkan, ya sudah dari muda bekerja keras, 40 sukses, gitu maksudnya. Kalau kita 40 nggak sukses, ya udah kejar akhirat. Kejar yang akhirat, jangan lagi dunia gitu. Ya, gitu. Lalu yang kedua, jadi 3 disuruhannya. Ya, abnaul khamsin, wahai anak cucu Adam yang 50. Nah, sekarang 50, tadi 40, sekarang 50. Maka kadang tak akhadu, apa yang sudah kau perbuat amal-amal engkau, dan juga apa maksiat sudah kamu
kerjakan selama itu. Di 50 peringatan lagi udah. Jadi apa yang udah kamu persiapin? Amalnya mana? Amal apa aja yang udah kamu persiapin? Gitu. Apa kau maksiat? Maksiat kau kerjakan apa aja? Jadi artinya introspeksi ya. Kalau udah 50 udah hati-hati, udah tambah, bukan lampu hijau lagi, udah kuning, udah mau merah nih, udah mau merah, ya. Jadi udah sangat berhati-hati kalau udah umur 50, sangat berhati-hati. Satu lagi surat yang terakhir, Abna Usitin 60. Wahai cucu Adam yang umurnya 60, ini suratnya, malaikat. La udri lakum, kalian belum udur. Kalian belum udur 60. Teruslah berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Tuh. Kalau masih 60 maksudnya masih ada, masih hidup. Ini seruannya. Kalau masih 50 tadi seruannya juga 40 gitu. Jadi 3 umur nih, 40, 50, 60. Seruannya itu dari malaikat di langit keempat. Ini peringatan buat kita semua sebagai anak cucu Adam agar memperbaiki diri kita, memperbaiki diri, nggak lain udah. Karena batasan kita sebagai umat Rasulullah 40. Sekali lagi saya ulang, kalau 40 kita udah nggak sukses dapatkan dunia, udah nggak usah kejar lagi, akhirat kejar. Jangan dunia lagi udah. Dunia ambil cuma beberapa persen saja, akhirat paling banyak. Karena kita nggak tahu umur. Ya kan? Kita nggak tahu umur kita sampai kapan, di mana. Nah gitu. Apalagi kita nggak tahu keadaan kita bagaimana nanti meninggal dunia. Mudah-mudahan sih kita minta husnul khotimah. Amin. Ya, mudah-mudahan kita minta itu. Tapi kita nggak tahu. Makanya kata Habib siapa kemarin, Pak saya, beliau mengatakan orang itu meninggal tergantung dari kebiasaannya dia. Ini hati-hati nih Pak nih. Kalau dia kebiasaannya di rumah sering zikir, baca salat atau istighfar, astagfirullahaladzim, insya Allah nanti dipanggil sama Allah lagi istighfar, lagi zikir sama Allah. Gitu. Kebiasaannya tinggal tergantung biasanya apa. Sehari-harinya ini kebiasaannya apa. Kalau sehari-harinya dia kebiasaannya maksiat sama Allah, na'udzubillah min dzalik. Itu kalau saya lihat di handphone, saya ada handphone. Ya, saya pernah lihat di TikTok apa gitu saya lupa. Ya, itu orang yang meninggal macam-macam tuh. Ada yang lagi rapat, tiba-tiba dicabut sama Allah. Lagi main bola juga ada, dicabut tiba-tiba Allah. Allahu Akbar. Ada yang lagi di mimbar, lagi ngasih apa namanya? Ya, bukan khutbah, bukan. Apa namanya? Pidato. Dicabut sama Allah. Kan nggak kenal tempat, nggak kenal waktu, nggak tahu kita. Nggak tahu. Maka dari itu tadi kan disuruh nih 40, 50, 60. Ayo dah, kita jangan lagi ngurusin dunia, ngurusin akhirat. Banyakin ngurusin akhirat. Ya, banyakin ngurusin akhirat. Kalau misalkan kita banyak waktu di rumah, ya banyakin zikir. Kalau ada pengajian di rumah, pengajian ikut pengajian. Malam minggu ada ya, malam Jumat ada yasin, ikut yasin, udah ikut aja. Kenapa? Kita lillahi untuk mengharap ridho Allah aja, pengen dekat sama Allah Subhanahu wa taala, buat ibadah sama Allah. Udah itu. Baca Quran tiap hari, sering ingat saya ngomong. Baca Quran tiap hari. Ingat Al-Quran itu juga akan menjadikan syafaat buat kita, memberikan syafaat. Nanti insya Allah di yaumil qiyamah itu yang bisa kasih syafaat dua. Yang pertama Nabi Muhammad SAW, yang kedua Al-Quran. Kalau Nabi Muhammad jelas Nabi kita, beliau dari semenjak beliau hidup sampai beliau meninggal dunia, beliau membela kita di umatnya. Bahkan nanti di yaumil qiyamah Rasulullah SAW itu nanti akan membela kita di Rasulullah. Itu udah pasti. Udah pasti. Tinggal tergantung kita masuk yang mana. Kan ilaman abad kata Rasulullah, kecuali yang nggak mau. Siapa tuh yang nggak mau? Yang nggak mau ikutin Rasulullah. Jangan dan ya kita menjadi umat Rasulullah SAW. Di mana nanti di padang mahsyar seluruh umat manusia, umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Musa dan lain sebagainya, mereka minta kepada nabi-nabi mereka nggak bisa kasih syafaat. Tapi pada saat itu Rasul Muhammad SAW sedang bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sujud Rasulullah sampai Allah mengatakan, "Ya Rasulullah, aku minta apa? Bangun. Apa
Apa Rasulullah bilang? Rasulullah minta umatnya. Makanya Rasulullah mengatakan kepada umatnya, analah. Aku yang nanti akan ngasih syafaat. Cuma Rasulullah yang bisa ngasih syafaat kita. Nah ini pas banget nih bulan Maulid. Jadi bulan Maulid tidak jadi, nggak apa-apa deh ya. Ini bulan Maulid. Kemarin Jumat kemarin saya tugas di Sudirman Delman. Itu saya bahas tentang Maulid. Ya, jadi ke Maulid nggak apa-apa ya. Karena ini masih bulan Maulid. Ya, itu tentang penyelenggaraan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, tentang Muhammad. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala di situ udah ada dalam firman Allah bahwa kita kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu, kata Allah dalam Al-Quran. Wa khairum mimma yajma'un. Kata Allah, kul, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillahi, dengan keutamaan, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, wa birahmatihi, dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa faedah? Fabidzalika falyafrahu, maka dari itu kita harus falyafrahu, bergembira dengan karunia Allah dan rahmat Allah. Dalam tafsir ayat ini, Al-Imam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan bahwa tafsir yang paling afdal itu adalah menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Itu tafsir yang paling afdal, kata Imam Al-Imam. Beliau mengatakan bahwa tafsir yang paling afdal adalah menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Maka Al-Imam Ibnu Abbas beliau menafsirkan ayat tersebut, kul bifadlillahi wa birahmatihi, katakanlah wahai Muhammad dengan keutamaan karunia Allah Subhanahu wa taala itu, wa huwa ilm, yaitu ilmu. Al-Imam Ibnu Abbas. Ya. Dan wa birahmatihi, dan yang dimaksud dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tafsirnya. Diambil dari ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku utus kau wahai Rasulullah SAW kecuali rahmat bagi seluruh alam. Seluruh alam, bukan hanya manusia, seluruhnya. Jadi Rasulullah SAW diutus ini rahmat buat kita semua nih. Maka ayat tersebut dikatakan dalam tafsirnya, katakanlah wahai Muhammad dengan keutamaan yang karunia Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini. Fabidzalika, yang demikian itu, falyafrahu, hendaklah kalian bergembira. Itu bergembira. Maka kita senang nih. Jangan gak senang dengan lahir Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebagai pendapat ulama berpendapat bahwa lahirnya Nabi Muhammad SAW itu lebih mulia daripada Lailatul Qadar sekalipun. Lailatul Qadar yang khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, itu lebih mulia lahirnya Nabi Muhammad SAW. Karena Lailatul Qadar itu peristiwa turunnya Al-Quran kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Nabi Muhammad belum lahir, belum ada namanya Lailatul Qadar. Karena ada Nabi Muhammad, adanya bulan Ramadan. Kalau belum ada Nabi Muhammad, ada bulan Ramadan, belum ada. Itu rahmat buat kita semua tuh Nabi Muhammad SAW. Makanya jangan sampai kita cuma ngaku-ngaku doang umat Nabi Muhammad. Ngaku doang, iya saya umat Nabi Muhammad, gitu ya. Tapi nggak mau ngikutin Rasulullah ya, bohong, kadin, bohong. Ya, maka dari itu kita sebagai umat Nabi Muhammad, jika ingin diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW, apa itu ahli ta'ah fi sunnati saniyah, ikutin tuh ajaran Rasulullah. Udah tuh, ikutin Rasulullah. Dan rasa gembira tadi itu, kalau boleh saya ungkapkan, itu ada artinya. Ini bagi orang-orang yang ingin ada yang merayakan Maulid, kan gitu. Ini dulu peristiwa ini menjadi Maulid ya. Peristiwa Maulid ini dulu waktu saya masih kecil juga udah mulai perdebatan, udah debat, ada yang Maulid, ada yang kagak. Cuma semenjak ada handphone, semenjak ada teknologi canggih ini makin marak, makin kencang. Kenapa? Karena
sehingga tahu ini itu Allah Akbar. Harusnya bulan Rabiul Awal, bulan di mana Rasulullah SAW rahmatan lil alamin dilahirkan, ini harusnya menjadi sebab buat kita semua untuk bersatu, gitu maksudnya. Ya, bersatu untuk apa? Bersatu dalam wadah agama Allah Subhanahu Wa Taala, dinul Islam. Jangan sampai bercerai-berai, jangan sampai yang maulid ke yang enggak, akhirnya itu saling menghujat dan sebagainya. Enggak. Silakan kalau mereka berpendapat bahwa maulid bagi mereka bid'ah, silakan. Tapi bagi kita ayat ini sebab cukup buat dalil kita untuk bergembira atas lahiran Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Abu Lahab, ya kan? Yang notabene adalah orang kafir, yang kita tahu kisahnya, ceritanya. Pada saat Rasulullah SAW lahir, dikabarin tuh dari budaknya kepada Abu Lahab bahwa Nabi Muhammad sudah lahir, gitu bahasa kita aja. Ya, itu budak dimerdekain sama Abu Lahab karena gembira ya Nabi Muhammad lahir, ponakannya lahir. Nah, dari itu Abu Lahab mendapatkan keringanan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada nih ungkapannya, saya sampaikan. Idza kana hada kafiran jaa dambuhu bi tabat yadahu fil jahannam mukhalladan ata annahu fil yaumil itsnain daiman yukhaffafu anhu bisururi ya. Orang kafir aja, kalau bahasa bebasnya, Abu Lahab yang jelas-jelas masuk ke dalam neraka jahanam, dapatkan siksa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, mendapat yukhafaf itu mendapatkan keringanan di setiap hari Senin. Ini orang kafir. Gimana kita umat Nabi Muhammad SAW yang bergembira, senang dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW? Ya sedikit tentang maulid jadi kita masuk. Baik, kita kembali lagi agak jauh. Ya, bahwa Sayyidina Anas bin Malik mengatakan bumi itu selalu menyeru-nyeru, dan seruan itu ada 10 kata. Yang pertama tadi adalah wahai anak Adam, berjalanlah kalian kemanapun kalian mau, silahkan, tapi ingatlah bahwa nanti kau akan kembali ke dalam perutku, meninggal dunia. Ya, ini peringatan buat kita. Ya, peringatan buat kita bahwa kita memang bebas di dunia ini, mau jalan kemana aja. Tapi nanti kita ada di dalamnya. Di dalam apa? Dalam bumi yang kita injak-injak. Bahasanya begitu kan. Ya. Lalu yang kedua, wa taqsi khalaqaka ala zahri, dan engkau bermaksiat di atas punggungku, kata bumi. Kalau tadi kan berjalan, ya, bermaksiat di atas punggungku. Wa tu'adzibah badan idza kuntu fi batni. Tapi ingat, nanti engkau jika sudah masuk ke dalam perutku akan ada azab buat diri kamu. Hati-hati. Ya, ini peringatan ini dari bumi buat orang-orang manusia yang berada di atas bumi. Apalagi yang bermaksiat, naudzubillah wa liyadzubillah. Udah dikasih peringatan, awas, hati-hati. Silakan kalau kalian masih hidup maksiat, silakan. Banyak-banyakin atau maksiat gitu kalau bahasa bebasnya. Silakan banyak-banyakin maksiat. Tapi ingat, nanti kalau udah masuk ke dalam perut saya akan adab himpit. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Naudzubillah dari. Ya. Wa tadhaka, yang ketiga, wa tadhaka ala zahri wa tabki fi batni. Ya, wahai anak Adam, cucu Adam, tertawamu, kamu bisa tertawa di atas bumi dengan kesenangan ya, tertawa ya, ala zahri, di atas punggungku, kata bumi, wa tabki fi batni, tapi ingatlah nanti di dalam kubur kamu akan menangis. Ya. Jadi jangan banyak ketawa. Ya. Qala Ali karramallahu wajhah, dikatakan
Sayyidina Ali, sahabat Rasul Muhammad SAW karramallahu wajhah, beliau mengatakan bahwa idza dhahikal alim dhahkatan manja minal ilmi manjada. Kata beliau mengatakan bahwa apabila al-alimu dhahika, seorang yang berilmu itu tertawa, ya, dhahkatan dengan satu tertawaan. Idza dhahikal alim dhahkatan, apabila seorang yang berilmu itu tertawa dengan satu tertawaan saja. Saya spesifikin lagi. Jika seorang guru, gampangnya gitu aja, yang alim itu tertawa dengan satu saja tertawa, manja minal ilmi manjatan, maka tumpahlah daripada ilmu satu tumpah ilmunya, ya, itu cuma ketawa, ya. Jadi kemarin kalau tidak khilaf kita udah bahas tentang ketawa, ya, ya. Wa tafrahu ala zahri wa tahzunu fi batni, ya, kata bumi yang keempat, ya. Wahai anak cucu Adam, watafrahu ala zahri, dan kesenanganmu di atas punggungku, kesenanganmu di atas bumi, di atas pundakku, ya, al-zahri. Wa tahzanu fi batni, tapi ingatlah nanti kau akan bersedih di dalam perutku. Ya, peringatan buat kita. Hati-hati. Ya Allah. Wal farhu yustamalu fi mamati ahdiha al-batra wa alaihi wa ta'ala innallaha yuhibbul farihin. Ya, kesenangan itu salah satu di antaranya adalah al-batra. Batra itu golongan-golongan orang-orang yang saleh. Ya. Golongan orang saleh. Allah Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yuhibbul farihin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak senang kepada orang-orang yang bergembiranya itu berlebihan. Allah yuhibbul farihin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang-orang yang berlebihan dalam bersenang-senang. Enggak boleh. Ya, melampaui batas bahasanya gitu. Jadi enggak boleh. Maka kalau kita bergembira, ya jangan melampaui batas. Wasani kedua, ar-ridha wa alaihi qawlu ta'ala kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yang kedua adalah ridha, ikhlas, menerima, ya, menerima. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan orang-orang saleh itu bima ladaihim farihun, bagi mereka adalah kebahagiaan bagi mereka. Wasalis yang ketiga, wasurur alaihi wa ta'ala, dan kesenangan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, farihina bima atahumullahu bifadlih, maka berbahagialah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ke karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, karunia-karunia Allah, berbahagialah bagi mereka orang-orang yang mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Warabi yang keempat, ladatil qalb. Ladatil qalb itu artinya merasa lezat, hati yang lezat. Binai ma yashtahi, itu dengan sesuatu yang kita inginkan, ya. Yusja'u anhu, dengan sungguh-sungguh. Wa ni'matillahi alaihi, atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, bi ma'siyatil adwi, ya. Wa tajma'ul mal ala zahri, yang selanjutnya, dan kumpulinlah harta-harta. Ya, ini masih perkataan bumi. Wa tajma'ul mal, silahkan kau kumpulkan hartamu ala zahri, di atas bumi, di atas pundakku. Ya, tapi ingat, wa tadnamu ala dzalika fi batni, tapi ingat kamu akan menyesal nanti pada saat kamu di dalam perutku. Ya. Ini bagi apa? Walam tanfaqu fi ta'atillah ta'ala, bagi orang-orang yang mengumpulkan harta tapi tidak menyalurkan harta tersebut di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini seruan bumi juga.
Lalu yang selanjutnya, watakul haram ala zahri, watakuluka ya fi batni wa tukhtan. Ya, maka wahai anak-anak cucu Adam, makanlah bagi kalian makan makanan yang haram di atas pundakku, di atas punggungku. Tapi ingatlah, nanti pada saat kamu berada di perutku, maka kau akan menjadi makanan cacing. Ini semua berkisaran tentang kubur. Ya, berkisaran tentang kubur, karena di bumi ini seruan bumi. Ya, Allahu Akbar. Makanya jaga diri kita supaya diri kita dijauhkan daripada azab kubur. Ya, jaga dari azab kubur. Jangan sampai kita pada saat kita masuk ke dalam kubur itu udah nungguin. Ini tanah, kalau manusia itu udah meninggal dunia, tanah itu udah nungguin. Kalau orang soleh, kalau yang meninggal orang soleh, tanah seneng banget. Tapi kalau orang yang kafir, Allahu Akbar, digemes kalau bahasa kitanya. Ya, bumi udah gemes, mau ngapain? Mau ngimpit tuh, mau ngancurin tuh. Tapi kalau orang soleh, ini bumi seneng banget kalau misalnya, wah, ayo buru-buru dah, buru-buru. Makanya kalau ada orang meninggal, jangan dilama-lamain, buru-buru indah langsung dikubur. Kasihan, kan? Kasihan, karena dia juga pengen cepat masuk alam barzakh, nggak mau ditunda-tunda tuh, diburu-buruin. Ya, diburu-buruin. Kan banyak ada orang meninggal yang ditantar dulu dah, jangan, kasihan, kan? Kasihan yang meninggal, jangan ditantarin, kasihan. Ya, kalaupun memang harus ditunda, misalnya karena misalnya meninggalnya malam, ya, atau sore, gitu kan. Nah, kalau di dalam adat kita kan kalau malam itu orang jarang ada malam yang nguburin, jarang banget gitu. Iya, sore atau malam, apalagi meninggalnya malam, jarang ada yang malam itu juga dikubur, jarang banget, bahkan mungkin udah pada takut duluan. Ya, kuburan, Allahu Akbar. Nah, kebanyakan diinapin kalau bahasa kita nih, diinapin. Tapi tolong dah, kalau itu memang terjadi, jangan sampai mayat itu dianggurin. Ya Pak ya? Maksud dianggur apa? Didiemin, yang lain pada ngobrol, pada ngopi, merokok, enak banget tuh mayat didiemin aja. Jangan, kasihan. Kan? Kasihan. Giliran dah dua orang, tiga orang giliran bacain Al-Quran, jangan didiemin aja. Kasihan dia. Bacain, mau baca Al-Quran 30 juz, alhamdulillah itu bagus banget. Mau baca Yasin juga apa, udah baca Yasin. Dari semenjak misalkan sore tinggalnya asar misalnya, ini mau dikubur takut maghrib, oh ya udah, dinepin aja berarti, kalau besok pagi mau besok dikuburnya mau pagi gitu kan. Nah, malamnya bacain itu minimal Yasin, kayak bacain gantian dah. Nih ntar dari habis kamu saya ya, habis kamu gantian satu, jangan putus, jangan didiemin, nangis dia. Cuma nggak dengar aja kita. Kalau kita dengar, oh kabur semua. Ya jangan. Jadi isi atau temenin dengan apa? Bacaan Al-Quran. Temenin bacaan. Jangan didiemin aja. Jangan dicuekin apalagi. Aduh, Allah Akbar, kan banyak tuh. Alhamdulillah dari ya ada orang yang meninggal malah jadi inepin. Yang lain pada ngopi. Bukan nggak boleh ngopi, bukan nggak boleh, bukan. Tapi tolong ada yang bacain Al-Quran dong, gitu. Bacain di sampingnya, ya bacain surah Yasin, kayak nggak apa-apa, ada baca Yasin, kalau Yasin balik lagi Yasin nggak apa-apa, ya. Atau mau baca Al-Quran Al-Baqarah, bacain terus 30 juz, alhamdulillah. Mau bagi-bagi, kalau anaknya banyak bagi-bagi. Anaknya ada 5, bagi-bagi satu juz ya, satu juz sampai selesai maksudnya sampai subuh sholat, bacain lagi sampai dimandiin, udah kuburin, sholatin kuburin, jangan dianggurin, apalagi kalau anaknya banyak. Baru sayang. Jadi pesan dari kita ya sebagai orang tua, pesan dari anak kita, kalau misalkan saya meninggal misalnya nih, maafin
bacain ya, bacain apa? Baca Al-Quran, baca Al-Quran minimal surat Yasin. Jangan sampai enggak sama sekali. Itu, ya, itu ayat kasihan. Itu banyak ya ini. Ya, makanya jadi bumi sampai ngasih peringatan buat kita. Laut juga begitu sama. Makanya kalau ada orang yang mungkin bukan mungkin, ada orang yang berbuat maksiat di laut tiba-tiba ada pas ombak yang besar atau diterjang ombak yang besar atau ada musibah di situ, ya jangan heran. Kenapa? Karena memang laut juga ada seruannya banyak. Buat orang yang maksiat dia nggak suka sama bumi, nggak suka sama, nggak suka laut, bumi nggak suka sama orang-orang yang maksiat di atas bumi. Alhamdulillah, kan kita jaga, ya kita jaga. Jangan sampai kita nanti dikubur itu secara alhamdulillah. Kita jaga. Jaganya dengan apa? Itu yang tadi saya bilang. Kita yuk sama-sama kita baca Al-Quran setiap hari. Itu tuh yang nanti akan jaga kita. Kita aman udah di Al-Quran dikubur. Aman ditemani sama Al-Quran. Udah kamu tidur aja. Saya aja nanti nemenin kamu. Oh enak gitu. Al-Quran tiap hari dibaca. Jangan sampai enggak. Kalau hitungan meninggal dunia, nggak ada orang yang mau meninggal dunia. Ya Pak ya? Ada yang mau meninggal dunia. Sekarang kita ada mau? Nggak ada. Ya. Di Al-Quran surat Jumu'ah, innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Innal mauta, sungguhnya kematian, alladzi tafirruna minhu. Ini Allah yang berfirman. Alladzi tafirruna minhu, yang kau lari daripadanya. Artinya apa? Allah Maha tahu kalau kita nggak mau mati. Ya kan? Nggak mau kita, mana ada yang mau ditawarin mati mau? Nggak ada. Ya Allah Maha tahu, makanya Allah bahasanya begitu. Innal mauta alladzi tafirruna minhu, sungguhnya kematian yang kau lari darinya. Gak mau gitu maksudnya. Fa'innahu mulaqikum, ketahuilah bahwa mati itu akan pasti datang kepada kamu dimanapun kau lari. Jadi kita siapin apa? Ibadah udah gak ada yang lain. Karena semua itu bakal mati. Sebelum itu terjadi, mumpung kita masih ada waktu, masih bisa bernapas, masih sehat, masih bisa jalan, masih bisa melihat, masih bisa bicara, masih bisa bergerak tubuh kita semuanya. Ibadah kepada Allah. Ibadah. Sekali lagi kalau saya katakan tadi baca Al-Quran itu ibadah yang paling afdal, yang semuanya ada di Al-Quran. Artinya mata melihat ayat Al-Quran, tangan megang Al-Qurannya, yang mulut apa? Bacanya. Jadi mata, mulut, tangan semua dapat. Dapat tuh baca Quran. Itu baru itunya, belum bacaannya. Satu persatu huruf, bukan per ayat. Satu persatu huruf diganjar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca Al-Quran. Bayangin kalau kita sehari baca selebar. Apalagi satu ain. Ya, itu baca. Yuk kita mulai dari sekarang. Yuk. Kita dawamin untuk selalu baca Al-Quran. Bahkan para ulama menganjurkan kalau kita mau tidur itu baca surat Al-Ikhlas. Ya, baca surat Al-Ikhlas. Itu berapa kali? 200. Kan ada tuh anjuran baca Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas gitu ya. Ini baca surat Ikhlas 200. Itu ganjarannya bagaikan kita membaca Al-Quran 100 ayat kalau Ikhlas ya, lupa ya. Ini ada anjuran. Jadi itu coba ada dawamin 200 baca kulwah. Oh keburu tidur kan? 200 banyak juga ya. Ya itu kalau didawamin kita udah bagaikan baca Al-Quran setiap hari 100 ayat. Kulwah. Oh 1000 ayat kalau saya lupa itu dari hitungannya itu. Ya saya kira maaf kalau saya salah ya. Karena itu saya lupa. Jadi baca kulwah. Ya ini beberapa saat ini saya banyak hilang nih dari kulwuhan ini. Biasanya dulu saya sering baca 200 sebelum tidur, 200. Lama-lama saking capeknya dan sebagainya hilang. Allah Akbar. Ya kalau sanggup sebelum tidur wudu. Habis wudu baca doa. Ya, apa sih doanya? Ya, yang dianjurkan Rasulullah sebelum tidur bacanya itu kulhu, Al-Falaq, An-Nas, jangan lupa. Ayat kursi jangan lupa.
3 ayat Al-Baqarah, akhir surat Al-Baqarah jangan lupa. Istighfar, salawat, tidur. Aman udah. Pasti bangun sebelum subuh. Ya, pasti. Karena saya udah ngalamin jadi besok. Pasti bangun jam 3. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Ila hadal musabbah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu udah tidur saya menjamin wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa bihamdihi ويجعلنا من خير رزق الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأنك ربنا وعلى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حب وطر لنا الأعراض ومن الرواد واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي يسمع فالله وجود من لا باحتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى الله عليه وسلم ربي عليه عبد الحب إلى لطش في البدء والنهي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.